Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi sebagai pemateri dari kelompok 3. Ingin menyampaikan pemaparan makalah tentang kronologi sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Sebagai informasi, filsafat Pancasila adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan manusia. Filsafat berasal dari kata istilah atau etimologis, yaitu dari bahasa Arab falsafah, yang dari bahasa Inggris filosofi, yang dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Sementara itu, pada hakikatnya Pancasila adalah suatu sistem yang didapat dari pengertian-pengertian dan nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Ada 4 ahli yang mengemukakan tentang pengertian Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Yang pertama dari Insinyur Soekarno. Menurut Soekarno, filsafat Pancasila adalah filsafat asli Indonesia dari tradisi dan kebudayaan serta akulturasi dari Hindu-Buddha. Contohnya akulturasi Hindia-Buddha, Arab Mesir. Pendapat yang kedua dari Soeharto, filsafat Pancasila mulai mengalami suatu perubahan melalui filsuf yang terlahir dari Dikbud. Sebagian elemen barat disingkirkan dan digantikan dengan interpretasi yang baru atau disebut dengan Pancasila Truly Indonesia. Pendapat yang ketiga dari Abdul Ghani. Menurut Abdul Ghani, filsafat Pancasila yaitu filsafat yang lahir dari sistem yang bersistem sebagian dari ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia. Pendapat yang keempat dari Nato Nagoro, yaitu filsafat Pancasila memberikan suatu ilmu dan pengertian tentang hakikat manusia. Yang kedua, proses perumusan sejarah Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Pada tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan di bagian Asia Timur Raya. Jepang membuat perjanjian untuk menarik simpati khususnya pada bangsa Indonesia untuk bisa memerdekakan Indonesia, yang diketuai oleh Perdana Menteri Kianki Kaiso pada tanggal 7 September 1945. Jepang, perjanjian yang Jepang berikan itu untuk Indonesia agar Indonesia itu membentuk suatu badan yang bernama BPUPKI yang diketuai oleh Regimen Medan-Diningrat. Secara garis besar, tugas BPUPKI adalah untuk menyelidiki dan mengawasi persiapan kemerdekaan Indonesia. Maklumat yang menugaskan bahwa tugas BPUPKI adalah untuk mengawasi contohnya seperti politik, etnis, pembelaan, kehakiman, hukum, tata negara, lalu lintas, dan yang lain-lainnya. Negara, sidang tidak resminya membahas tentang perundangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh Soekarno, yang dihadiri oleh 38 orang. Di sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, Muhammad Yamin mengemukakan tentang dasar negaranya, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Di sidang yang kedua membahas tentang perundang-undangan tahun 1945 yang membahas tentang Panitia 9 yang terdiri dari anggotanya, yaitu Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Qahar Muzakir, Otto Iskandar, Sutarjo, H.A. Maramis, dan Muhammad Hatta. Selanjutnya yang ketiga, fungsi Pancasila, yaitu yang pertama sebagai dasar negara, 2 sebagai jiwa bangsa Indonesia, 3 sebagai kepribadian bangsa Indonesia, 4 sebagai sumber dari segala sumber hukum, 5 menjadikan sebagai filsafat negara, 6 dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
Selanjutnya, tujuan filsafat Pancasila sebagai dasar bersama negara. Yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah dan Yang Maha Kuasa. Dua, menjadi bangsa yang berkeadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dapat yang berada di dalam hak asasi manusia dan Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang keempat, untuk menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima, menjadi sebuah negara yang cinta tanah air bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam 5 Pancasila itu. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya kita patuh kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita mempunyai rasa tenggang rasa gitu. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, artinya di Indonesia sendiri mempunyai asas yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kedaulatan rakyat itu berada di tangan rakyat. Kita boleh mengungkapkan pendapat kita dalam golongan atau dalam berkumpul dan berserikat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat mempunyai hak yang adil dalam kehidupan baik materi maupun dengan spirit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.